Fasilitas. Iya, dengan Menteri PU tentunya kami terus selain mengikuti perkembangan situasi di lapangan, kita juga menginventarisir, mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor DPRD, juga fasilitas umum. Ada JPO misalnya yang rusak atau terbakar, sehingga dari Kementerian PU nanti Pak Menteri bisa lebih detail menjelaskan, juga sudah mengalokasikan untuk bisa segera memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tadi. Selebihnya tentunya pemerintah daerah, termasuk misalnya Transjakarta itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala. Begitu. Mas, kalau total nilainya apa masih sama seperti yang disampaikan Menteri PU kemarin atau ada tambahan? Saya rasa kurang lebih masih sama ya, sekitar 900-950 miliar. Pak, alokasi anggarannya sama kerugian akibat dari kerusuhan kemarin berapa sih, Pak? Ya, tadi kami bicara sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi, kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama. Kalau dari pusat? Kenapa? Yang paling besar yang terbaiki itu di daerah mana? Ya, termasuk tentunya Jakarta, kemudian juga di Makassar, di Bandung, kemudian di Surabaya, Solo, ada beberapa lagi yang lain. Oke, yuk. Alokasi dari pusat berapa ya kira-kira, Mas ya? Kenapa? Alokasi dari pusatnya berapa? Silakan Pak. Maksudnya alokasi pusat nih? Untuk pemetaan anggarannya gitu. Semua itu anggaran pusat 950 itu. Semuanya, Pak. Semuanya. Ya, itu yang dihitung untuk dari pusat, dari Kementerian PU. Ya, jadi, ya. Berarti dari APBN yang dialokasikan untuk PU? BNI ya. Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan ya, kedaruratan dari situ posnya. Gitu ya. Mas, ini akan membahas Galaxy Wall juga yang kemarin Presiden bahas dengan Cina itu, Mas. Belum jelas, kayak saya ingin dengar juga apa yang menjadi pembicaraan Bapak Presiden Prabowo di Tiongkok dengan Presiden Xi Jinping, termasuk apakah ada kaitan langsung terkait dengan sejumlah proyek infrastruktur yang memang kami dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan termasuk Kementerian PU tentunya, Kementerian Perhubungan juga, ini sedang mengawal termasuk memperkuat komunikasi karena sekali lagi kita membutuhkan investasi untuk membantu membiayai pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur yang berskala besar. Dalam beberapa waktu terakhir ini kami juga lebih fokus misalnya bagaimana untuk pengembangan giant seawall atau proteksi dari Pantura Jawa, dan sudah dibentuk badan otorita khusus yang menangani Pantura Jawa. Tentunya kami sebagai Dewan Pengarah juga ingin memastikan bahwa rancangannya juga semakin lengkap, kemudian juga yang paling penting adalah nanti bisa dieksekusi dengan baik juga, termasuk pengembangan kereta cepat. Gitu. Pak, diperjelas 8 nggak, Mas? Kenapa? 17+8. Ada komentar? 17+8. Ya, kita ikuti semua. Saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin. Ada sejumlah isu yang dianggap urgent, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Ya, tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Jadi artinya terlepas kapasitas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur, tetapi sebagai salah satu pemimpin partai, saya juga menyambut baik jika
dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat sehingga kita bisa mencari solusinya bersama. Begitu. Mas, selain Makasih ya, kita masuk dulu ke dalam ya. Makasih. Terima kasih semuanya, hati-hati ya. Buka dulu jalannya. Nanti lagi ya Mas ya, makasih. 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 Oh ya, nih mic-nya. Makasih banyak ya. Mic-nya. Jam. Mana Bang Rizky? Oh. Pak, apa yang bisa dibantu Pak? Apa laporan yang mau disampaikan ke Bapak Presiden? Belum tahu. Mungkin nanti saya laporan terkait dengan beberapa program kementerian yang terkait dengan guru, revitalisasi dan digitalisasi. Mungkin ya, karena belum tahu agendanya apa. Ya. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih. Mana nih? Gus. Apa? Ya saya laporan di bidang kami, percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, ya, seperti di Merauke, percepatan pembangunan sawah yang kawasannya itu urusannya itu kan lintas kementerian. Ada kawasan hutan, ada Kementerian PU, ada Kementerian Keuangan, ada BUMN. Nah, ini sudah kita padukan ya, yang menjadi hambatan-hambatan selama 8 bulan sudah kami selesaikan. Sekarang tinggal pelaksanaan. 2 yang kami laporkan misalnya sampah. Sampah ini kan juga antar kementerian sudah selesai dengan satu tarif ya, satu tarif 20 sen nanti. 3-6 bulan ini akan kita selesaikan prosesnya, 3-6 bulan. Nanti di antara akan melaksanakan kira-kira 1 tahun sampai 1,5. Jadi 2 tahun soal sampah yang 34 provinsi bisa kita selesaikan itu ya. Kemudian Kopdes semua aturan sudah selesai mengenai peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Desa, peraturan Menteri Dalam Negeri sudah hampir selesai. Target kita nanti terus kita lakukan perbaikan. Insya Allah nanti September ini bisa berjalan dengan lancar. Itu kira-kira. Pak, soal sampah kemarin kan masih nunggu aturan, berarti aturannya udah hampir selesai. Tinggal kami terima saja ya. Kami udah paralel udah berjalan. Jadi dalam 3 bulan Anda catat aja 3 bulan sampai 6 bulan akan selesai perizinan 1 tahun sampai 1,5 tahun pembangunan selesai. Boleh dicatat mulai dari hari ini. Makasih. Cepatnya Bapak, hasil apa tadi mau bahas apa? Podium Pak. Boleh Pak. Sedikit Pak. Soal apa aja Pak? Soal apa Pak? Tadi soal apa Pak? Bentar Pak. Tadi cepat Pak, mau kasih penjelasan Pak tadi. Ya kebijakan presiden sampaikan ke menteri udah bagus. Pak Presiden akan menerima. Bagus. Pak Presiden akan menerima audiensi mahasiswa nggak? Ini maghrib loh ya. Maghrib nggak boleh bicara, sholat dulu. Pak Presiden akan menerima mahasiswa Pak. Bapak ke Istiqlal nggak Pak? Saya kan sudah bicara tadi. Saya tadi kan sudah bicara. Udah kan tadi? Belum Pak. Udah tadi kamu nggak datang, tahu udah. Setelah pertemuan Udah. Apa hasilnya Pak tadi?